Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berubudiah kepada-Nya sehingga kita dapat kembali hadir di masjid ini laksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, judul kultum kita subuh kali ini adalah kapan orang tua tak wajib lagi menafkahi anak. Salah satu tujuan berkeluarga adalah untuk mendapatkan keturunan, yaitu berupa anak yang merupakan nikmat Allah yang terbesar yang dianugerahkan kepada setiap manusia. Sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya, baik itu perempuan maupun laki-laki, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 13, wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa nahunna bil ma'ruf, yang artinya dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Quran surat Al-Baqarah ayat 13. Menafkahi anak bagi orang tua dibebankan oleh syarak atau agama sesuai dengan nilai kasih sayangnya. Walaupun sejatinya kewajiban untuk menafkahi anak adalah ayah, akan tetapi kalau ada orang lain seperti ibu atau saudara dari bapak yang memberikan nafkah, maka gugurlah kewajiban dari ayah untuk menafkahi kebutuhan dari anak setiap harinya. Kemudian kadar menafkahi seorang anak tidak ditentukan oleh nominal uang atau ukuran dari makanan, sebab karena itu tergantung daripada anak-anak itu sendiri, karena anak-anak bisa berbeda antara usia dan gaya hidup mereka. Yang hanya diberikan adalah komunitas utama seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Sementara kebutuhan sekunder seperti pelayan atau barang elektroniknya itu hanya sifat, tidak wajib bagi orang tua. Kemudian pembahasan yang lebih penting daripada itu adalah bahwasanya seberapa lama batas orang tua menafkahi anak. Ini kita lihat bahwasanya sebab alasan seorang orang tua memberikan nafkah kepada anak adalah karena tidak mampunya anak untuk bekerja atau tidak ada simpanan untuk membayar hidup mereka, sehingga seorang orang tua akan memberikan nafkah anak sampai mereka balik dan sampai mereka mempunyai kemampuan untuk bekerja. Disitulah sampai kewajiban anak diberikan oleh nafkah orang tua. Sementara selanjutnya tidak akan diberikan kewajiban, itu hanya bersifat adalah sunnah. Kemudian berbeda kalau anak dalam pendidikan seperti menuntut ilmu di pesantren atau institusi lainnya. Walaupun anak itu sudah dianggap mampu bekerja, akan tetapi seorang orang tua masih wajib menafkahinya. Karena kalau orang tua tidak menafkahinya, anak bekerja sambil menuntut pendidikan,
akan mengakibatkan terbengkalainya pendidikan mereka, maka orang tua masih wajib menafkahi anak tersebut sampai pendidikan mereka selesai, karena tujuan kemuliaan daripada menuntut ilmu tersebut sehingga nanti akan memberi dampak kepada orang tua, bahwasanya anak akan memberikan kebaikan kepada orang tua di kemudian hari. Kemudian hal lain yang tidak mewajibkan orang tua menafkahi anak, kalau seandainya anak sudah mempunyai biaya hidup untuk mereka sendiri, walaupun itu anak itu masih kecil, seperti mereka dapat warisan, di mana warisan itu bisa membiayai hidupnya sampai mereka begitu telah mampu untuk bekerja. Di sini orang tua juga tidak wajib menafkahi anak, karena mereka sudah dianggap orang kaya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Asyisa Al-Bajuri juz 2 halaman 187, anak kecil yang kaya atau orang balik yang fakir tidak wajib bagi orang tua menafkahi mereka, dan dapat dipahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah. Sebaliknya, ia justru dituntut untuk bekerja. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya, dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja sedang mencari ilmu syara, diharapkan nantinya akan memberikan kemuliaan kepada orang tuanya, sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari tuntutan untuk ilmu. Maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib diberikan nafkah dan tidak diperkenakan untuk menuntutnya bekerja. Dari keterangan Syekh Ibrahim ini bahwasanya seorang anak yang sudah dianggap mampu bekerja tidak wajib dinafkahi oleh orang tua, sedangkan anak yang masih menuntut ilmu masih wajib orang tua menafkahinya karena tujuan kemuliaan. Ketentuan di atas adalah ketentuan baku dari para ulama yang kompeten, akan tetapi dalam penerapannya kehidupan sehari-hari, sebaiknya orang tua dengan bijak mempertimbangkan kesiapan anak, kesiapan mental dan kesiapan mereka untuk bekerja. Walaupun anak sudah bekerja tapi masih tidak layak untuk membiayai hidupnya sendiri, di sini masih orang tua tetap membiayai anak karena mempertimbangkan kemampuan dari anak sendiri. Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib lagi, sambil mendorong mereka untuk terus mampu bekerja dan mandiri, di mana biaya lepas dari orang tuanya sampai mereka bisa menghidupi biaya sendiri. Itulah ketentuan batasan waktu. Kalau menurut syara sampai anak itu balik atau di mana anak itu telah mempunyai biaya hidup yang cukup untuk membiayai hidupnya. Sementara kalau mereka masih dalam pendidikan, orang tua masih menafkahinya. Sementara kalau dalam penerapannya sehari-hari kita mempertimbangkan alasan daripada kesiapan mental anak itu sendiri, kesiapan mental mereka untuk bekerja, tetapi orang tua tidak lagi wajib menafkahinya karena hukumnya hanya sunnah. Dan kita harus wajib mendorong anak untuk tetap bekerja, untuk tetap mampu bekerja, di mana mereka bisa membiayai hidupnya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bagi orang tua hendaklah memperhatikan ketentuan syarat ini, kemudian juga memperhatikan kondisi anak itu sendiri dan menggabungkan antara syarat dengan penerapan dan kesiapan anak. Jangan sampai kita hanya terpaku dengan ketentuan syarat, tapi juga jangan kita hanya terpaku dengan ketentuan puasana anak kita kasihani. Tapi di sinilah fungsi orang tua, membantu dan mendorong, memberi motivasi kepada mereka untuk bisa bekerja, terutama anak laki-laki yang akan bertanggung jawab kepada keluarga sendiri. Sampai kapan mereka akan tidak bekerja, sementara syarat menyampaikan bahwasanya anak hanya diberikan nafkah wajib sampai pada mereka balik. Itulah fungsi syarat. Jangan sampai terjadi perbedaan-perbedaan di dalam penerapannya di masyarakat. Bahwasanya ada orang tua yang mengatakan bahwasanya anak sampai balik, akan tetapi juga mempertimbangkan kesiapan mental kondisi anak itu sendiri, apakah mereka bisa membiayai hidup sendiri atau tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Memang mempertimbangkan syarat dan mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.